Salam dan damai sejahtera bersama kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada. Selamat jumpa kembali dengan saya dari Biro Pastoral Keuskupan Sibolga dalam pendalaman kitab suci pada masa bulan kitab suci nasional saat ini. Ayo yang semangat. Saya yakin kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh seorang penyamun yang turun ke Jeriko. Banyak orang terhimpit persoalan ekonomi karena usahanya gulung tikar dan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja sehingga sebagian orang terpaksa kehilangan mata pencahariannya. Akhirnya banyak orang yang menderita. Dalam situasi sulit seperti ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Dengan permenungan ini, kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh dan tergeletak karena beban hidup sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial dan perbedaan lainnya. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup ini. Kadang hidup kami banyak tantangan ya Tuhan, dan tidak selamanya dengan gembira dan sukacita. Semoga dengan tantangan yang kami hadapi, Engkau hadir dan senantiasa menyertai kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam permenungan dan pembacaan kitab suci ini, agar lewat sabdamu ini kami mampu menjadi sesama bagi orang lain untuk menolong mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak mendalami subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang terdapat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih orang-orang yang menderita dan yang tersingkirkan. Dari situ, kita diajak untuk peduli dan mau menolong orang yang menderita. Untuk itu, mari kita baca perikop Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya persilahkan dibaca kembali perikop yang sudah kita baca tadi, agar kita sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti isinya. Akhirnya kita mendapat kekuatan dari sabda Allah untuk kita jadikan pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku setiap hari. Baca berulang kali, baca kembali, sambil kita mencari kata atau ayat yang paling berkesan sebagai ayat emas untuk kita. Misalnya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," yang terdapat dalam ayat 27b. Seringkanlah apa arti kata atau ayat ini untukmu dalam hidup sehari-hari. Apa hubungannya dengan perjuangan hidupmu? Untuk penjelasan dan penegasan perikop ini, kita dibantu dengan pertanyaan refleksi di bawah ini. Yang pertama, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudari, bisa kita baca dalam ayat 27. Tema pembicaraan antara Yesus dan ahli Taurat ini adalah apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini berkaitan dengan pandangan mengenai keselamatan. Dalam masyarakat Israel kuno, keselamatan pada awalnya dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai dalam mendiami tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Namun pada akhirnya ada perkembangan selanjutnya, bahwa keselamatan dikaitkan juga dengan kehidupan yang akan datang, yakni sesudah kematian. Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal
atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan, yakni kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama secara nyata. Yang kedua, siapakah sesamaku? Ini dapat kita baca dalam ayat 30. Saudara-saudari, pertanyaan ahli Taurat ini, siapakah sesamaku manusia, tidak langsung dijawab dengan definisi yang tegas dari Yesus. Sebaliknya, justru Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan dengan tujuan untuk mengajak orang itu berpartisipasi aktif dalam menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Yesus memulai perumpamaannya dengan menceritakan bahwa ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, melainkan memukulinya sampai ia tergeletak. Identitas orang ini tidak dijelaskan siapa. Apakah orang Yahudi atau bukan? Yang pasti, ia adalah seorang manusia yang datang dan sungguh-sungguh dia ditodong dan sekarat berbaring di tepi jalan, terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Dengan tidak memberitahu identitas orang lain itu, Yesus ingin mengatakan bahwa sesama bukan hanya orang yang satu suku, satu bangsa, satu golongan, melainkan juga siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sesama bukan hanya tetangga di sekitar kita atau orang yang kita kenal, melainkan juga siapa saja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita, tetapi kita doakan. Yang ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat orang yang menderita itu? Bisa kita baca dalam ayat 31 sampai 36. Yesus kemudian menampilkan 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda. Ketiganya memberikan reaksi dan tanggapan yang berbeda-beda ketika melihat orang yang sedang sekarat itu. Orang yang pertama ialah imam yang termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ia tidak mau bersentuhan dengan orang Yahudi itu dan berusaha menghindar. Ia enggan mendekati untuk mengecek apakah orang itu masih hidup atau yang sudah mati, apalagi menawarkan pertolongan. Ia tidak peduli dan masa bodoh, padahal mengetahui dengan baik perintah dan kehendak Allah dalam Taurat untuk mengasihi dan menolong sesama. Seharusnya imam ini menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong sesama. Namun ironisnya, ia tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang imam yang seharusnya menunjukkan apa yang ia ketahui, ia pahami, dan ia ajarkan. Kedua, seorang Lewi, dia melihat orang yang menderita itu tetapi tidak melakukan apa-apa kecuali hanya melewati jalan itu dari seberang. Seperti imam sebelumnya, ia pasti mengetahui ajaran kasih dan hukum Taurat, tetapi tidak mencerminkannya dalam kondisi
yang menuntut kasih untuk dipraktikkan. Orang ini juga tidak mau tahu penderitaan orang lain. Ketiga, seorang Samaria melihat ada orang yang tergeletak hampir mati di pinggir jalan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan melakukan pertolongan. Pertama-tama dengan membersihkan luka-luka orang itu dengan minyak dan anggur. Ia lalu menaikkan orang itu ke atas keledai miliknya dan membawanya ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Di penginapan ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang itu sampai sembuh. Ia bahkan berjanji untuk membayar kekurangan perawatannya. Tindakan orang Samaria ini menunjukkan dengan jelas kemurahan hatinya kepada orang lain tanpa memandang identitas dan tanpa menuntut balas. Ia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dia kenal, persis kepada sahabat baiknya. Keempat, siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Saudara-saudari, dapat kita baca dalam ayat ke-37. Dalam perikop ini, seorang Samaria menjadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Ia menolong walaupun biayanya cukup mahal. Ia rela dan ikhlas mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dalam menolong, ia sama sekali tidak menerapkan kriteria atau syarat tertentu. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Yesus sebagai contoh dan model yang harus kita teladani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kiranya permenungan dan penegasan ini dapat membantu kita berefleksi dalam kenyataan hidup sehari-hari kita. Mungkin ada pengalaman yang serupa dengan kisah perikop di atas. Bisa kita seringkan, bisa diberikan ungkapan agar menjadi sungguh-sungguh menyatu dan menjadi pribadi kita yang dapat membantu sesama. Akhirnya kehadiran Yesus Sang Penolong sungguh dapat dirasakan semua orang. Mungkin bisa kita renungkan kembali. Apakah mentalitas imam dan seorang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu ada melekat pada diriku? Jika ada, bagaimana aku mengatasinya? Apakah aku seperti orang Samaria yang suka menolong orang lain, menolong sesama tanpa memandang perbedaan? Apakah aku juga menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Mari kita renungkan agar sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, yang kita dalami, menjadi kekuatan bagi kita untuk bertindak dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan keempat yang akan datang. Tuhan memberkati.